Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita anugerah, masih memberikan kita hidayah sehingga kita masih dikaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat ketika kita melaksanakan berbagai jenis macam kegiatan ibadah, salah satunya yaitu adalah menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita semua, yakni manusia pilihan, seorang pejuang Islam, tiada lain dan tiada bukan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan, saya Sofa Amalia, saya dari jurusan Manajemen Dakwah kelas 6C dengan NIM 11740301221 beserta rekan-rekan saya. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Islam, yaitu tentang kebijakan modal kerja dalam keuangan Islam. Alhamdulillah di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu adalah tentang pengertian secara umum, kemudian pengertian modal kerja yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dan kemudian syarat-syarat yang harus dimiliki oleh modal kerja. Nah, teman-teman, di dalam keuangan Islam memang sudah diatur gitu ya, bahwa keuangan yang kita punya itu harus mengalami sirkulasi yang baik gitu. Jadi artinya tidak boleh stagnan, tidak boleh ada penimbunan uang, karena ketika keuangan yang kita punya itu mengalami stagnan atau mengalami penimbunan, maka hal itu tidak akan bisa mendatangkan manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Lain cerita ketika kita bisa mengelola atau bisa membuka bisnis dari keuangan yang kita punya, maka kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang, dan tentunya hal ini bisa memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Nah, begitupun pula Islam memang sudah mengatur dengan jelas, dengan rapih tentang hal ini gitu. Islam menganjurkan kita untuk bisa mengelola keuangan, dan Islam pun juga sangat melarang adanya penimbunan uang. Hal ini jelas diatur dalam Al-Quran, lebih tepatnya yaitu dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7. Nah, untuk pengertian modal kerja sendiri secara umum, yaitu memiliki arti bahwa modal ini adalah sekumpulan uang ataupun sekumpulan barang yang digunakan sebagai bahan dasar bentuk pekerjaan kita. Biasanya orang-orang menggunakan modal kerja ini yaitu dengan berbentuk uang. Jadi ketika ada uang dan ketika kita bisa memanage uang tersebut, maka insya Allah bisnis yang kita kelola itu akan lancar gitu, akan sukses mulai dari tahapan-tahapan produksinya sampai kepada tahapan-tahapan pemasarannya. Nah, kemudian pengertian modal kerja menurut beberapa ahli pun juga sudah dikemukakan. Yang pertama itu adalah menurut Bambang Rianto dalam bukunya yang dikeluarkan tahun 1998 pada halaman ke-10, beliau mengatakan bahwa modal kerja ini merupakan hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi barang lain. Nah, dalam dalam perkembangan kemudian modal kerja ini ditekankan kepada nilai atau kepada daya beli ataupun kepada kekuasaan di mana kita bisa memakai atau menggunakan barang-barang yang ada di dalam modal tersebut. Kemudian pendapat selanjutnya yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Polak. Nah, Prof. Polak ini mengatakan bahwa modal kerja itu adalah kekuasaan untuk menggunakan barang-barang yang ada di dalam modal. Adapun barang-barang yang bisa disebut dengan modal itu adalah barang-barang yang memang sudah ada sebelum perusahaan itu diciptakan atau sebelum perusahaan itu ada dan digunakan, seperti itu. Nah, jadi memang modal ini masuknya itu adalah kepada neraca kredit. Kemudian pendapat yang ketiga itu adalah pendapat yang dikemukakan oleh Burton Accord tahun 1983 dalam Sawir bukunya tahun 2000
halaman 129, beliau menyatakan bahwa modal kerja itu merupakan investasi perusahaan dalam jangka pendek ataupun lancar. Termasuk di dalamnya itu ada kas, ada sekuritas, ada piutang, ada persediaan perusahaan. Beberapa perusahaan ini memang modal kerjanya itu selalu dibayar di muka, seperti itu. Jadi itu ya, ada menurut Bambang Rianto, kemudian juga ada menurut Prof. Polak, dan ada juga menurut Burton Ekolb. Itu contoh pengertian modal kerja menurut 3 ahli, dan teman-teman masih banyak pengertian modal kerja yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Jadi saya tadi ambil dari 3 contoh saja. Kemudian juga ada syarat-syarat yang dimiliki oleh modal kerja gitu, yang harus dipenuhi dalam modal kerja. Nah, syarat yang pertama itu modal kerja itu harus jelas, harus tahu gitu. Kita itu ketika akan berbisnis, maka modal kerjanya itu harus tahu berapa. Karena sebelum jauh nanti kita mengetahui berapa pemasukan, berapa pengeluaran, maka harus gitu ya, diharuskan sifatnya kita mengetahui berapa jumlah modal yang kita keluarkan untuk pekerjaan tersebut atau untuk bisnis tersebut gitu. Karena jika kita tidak mengetahui, maka akan menimbulkan spekulasi ketidaksahan dalam adanya transaksi, seperti itu. Kemudian yang kedua, modal kerja itu harus bersifat real, harus bersifat nyata gitu. Ketika modal kerja kita itu bersifat real atau bersifat nyata, maka transaksi kita itu bisa dilakukan gitu, bisa terus berjalan. Tetapi ketika aliansi modal kerja kita itu bersifat ragu-ragu atau tidak jelas atau tidak nyata, maka aliansi transaksi kita pun juga harus otomatis berhenti, seperti itu. Jadi memang penting gitu, kalau modal kerja itu memang harus nyata gitu, harus real, harus ada, harus terlihat. Kemudian yang selanjutnya, modal kerja itu harus merupakan milik sendiri gitu, milik pribadi, milik kita. Jadi modal kerja itu tidak bisa hasil pinjaman atau dalam kata lain hutang. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu merupakan materi-materi yang sudah saya presentasikan terkait dengan materi kebijakan modal kerja dalam keuangan Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizky Nur Amalia. Saya persilahkan. Assalamualaikum, saya Rizky Nur Amalia dari kelompok 10 Kebijakan Modal Kerja dalam Keuangan Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis modal. Yang pertama ada fixed capital, yaitu modal tetap, di mana modal tersebut dapat disewakan tetapi tidak dapat dipinjamkan. Seperti contohnya gedung-gedung, mobil, pabrik, mesin-mesin, dan benda-benda yang lain yang ketika manfaatnya digunakan, maka eksistensi substansinya tidak berkurang atau tidak hilang. Dan yang kedua ada circulating capital atau modal yang bersirkulasi. Modal yang bersirkulasi adalah modal yang dapat dipinjamkan tetapi tidak dapat disewakan. Contohnya seperti bahan baku dan uang, serta benda-benda yang ketika manfaatnya digunakan tapi eksistensinya juga ikut berkurang atau hilang. Nah, hal ini disebabkan karena ijarah dalam Islam hanya dilakukan kepada benda-benda yang memiliki karakteristik substansinya dapat dinikmati secara terpisah maupun sekaligus. Ketika sebuah barang disewakan, maka manfaat barang tersebut akan dipisahkan dari pemiliknya. Nah, ia kini dinikmati oleh si penyewa, akan tetapi status kepemilikannya masih dimiliki oleh si empunya. Dan ketika barang tersebut sudah habis masa sewanya, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan seperti sedia kala dan utuh. Nah, untuk uang itu tidak bisa seperti itu, karena ketika kita menggunakan uang, maka jumlah tersebut akan terus berkurang hingga habis. Nah, ini contoh dari circulating capital, bahwa uang tersebut ketika digunakan akan terus habis dan tidak bisa, dan kita harus menggantinya sesuai jumlah yang kita pinjamkan kepada peminjam. Nah, dari penjelasan tersebut
dapat kita simpulkan bahwa barang modal yang termasuk dalam kategori tetap seperti bangunan, kendaraan, dan lain-lain akan mendapatkan return on capital dalam bentuk upah atau biaya dari penyewaan tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rima. Saya Rimawati Akasa, saya akan melanjutkan materi pembahasan dari Rizky Nur Amalia. Materi pembahasan yang akan saya bahas ada dua. Yang pertama adalah pentingnya modal kerja dan yang kedua adalah adanya ketidaksempurnaan. Materi pertama yang akan saya bahas adalah pentingnya modal kerja. Seberapa penting sih modal kerja bagi suatu perusahaan? Tentunya kita sudah tahu sendiri bahwa suatu perusahaan dapat berdiri jika mereka memiliki modal kerja, dan sebaliknya, jika suatu perusahaan tersebut tidak memiliki modal kerja, maka perusahaan tersebut tidak akan berdiri. Seperti itu. Apa sih yang menunjang suatu perusahaan menjadi maju? Perusahaan tersebut harus memiliki modal kerja yang cukup, karena jika modal kerja tersebut tidak cukup, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam kegiatan operasionalnya, atau biasa disebut dengan macet operasinya. Dan yang kedua adalah perusahaan tersebut akan hilang kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan tersebut akan kehilangan pelanggannya dan akan mengalami kerugian yang besar. Karena hal itu, maka perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Meskipun modal kerja itu tergantung kepada jenis bisnis apa yang mereka sedang jalani, tetapi rata-rata mereka harus memiliki lebih dari 50% modal kerja dari harta yang mereka miliki. Materi yang ketiga adalah adanya ketidaksempurnaan. Adanya ketidaksempurnaan ini dapat menyebabkan masalah yang besar bagi perusahaan, karena dapat menyebabkan kelambatan aktivitas perusahaan. Kelambatan aktivitas ini disebabkan oleh pasar yang tidak dapat memenuhi segala kebutuhan bahan baku dari perusahaan. Oleh karena itu, sebuah perusahaan wajib memiliki ketersediaan bahan baku untuk mengantisipasi pasar yang tidak dapat memenuhi segala kebutuhan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah biaya transaksi. Biaya transaksi ini ada dua, yaitu biaya eksplisit dan implisit. Eksplisit ini adalah biaya yang dapat terlihat secara fisik, seperti uang. Dan biaya implisit adalah biaya yang tidak dapat terlihat oleh fisik, yaitu seperti penyusutan barang modal. Dan yang ketiga adalah kesulitan pembayaran. Kesulitan pembayaran ini disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi segala kebutuhan perusahaan. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus mengantisipasi dengan cara perusahaan harus memiliki kas yang lebih besar dari sebelumnya, agar menunjang segala kegiatan operasionalnya menjadi lancar. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Saudari Rimawati Akasa. Perkenalkan, nama saya Vanessa Auliani. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja modal. Yang pertama ada sifat dan tipe perusahaan. Sifat dan tipe perusahaan sangat mempengaruhi modal kerja, karena perusahaan jasa akan relatif lebih kecil modal yang dikeluarkan dibandingkan perusahaan industri. Yang kedua, ada waktu yang diperlukan untuk produksi. Semakin lama memproduksi, semakin banyak pula modal kerja yang dikeluarkan. Yang ketiga, ada syarat dan pembelian barang dan jasa. Syarat dan pembelian barang dan jasa untuk memproduksi suatu barang sangat mempengaruhi modal kerja untuk suatu perusahaan. Jika investasi yang dikeluarkan sangatlah besar, maka akan merugikan suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, ada syarat penjualan. Semakin lunak kredit perusahaan kepada pembeli, maka semakin besar pula modal yang harus diinvestasikan, yang dikondisikan dalam utang piutang. Maka dari itu, untuk mengkondisikan utang piutang, sebaiknya perusahaan untuk memotong nilai harga pada penjualan tersebut.
Yang kelima ada tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan sangat mempengaruhi modal kerja. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka semakin rendah modal kerja yang dikeluarkan. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat perputaran persediaan yang sangat tinggi, maka diperlukan pengawasan dan penelitian yang efektif agar perusahaan berjalan dengan stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus konveksi arus kas. Siklus konveksi arus kas merupakan ukuran berapa lama waktu yang biasanya dihitung oleh hari yang diperlukan perusahaan untuk mengumpulkan uang sejak uang dikeluarkan untuk membeli barang dan jasa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rizky Nur Amalia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembiayaan modal kerja syariah atau PMK syariah. Nah, PMK syariah merupakan pembiayaan dengan periode waktu pendek ataupun panjang yang diperuntukkan bagi para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, jangka waktu pembiayaan modal kerja ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Nah, perpanjangan fasilitas PMK ini dapat dilakukan dengan analisis dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Nah, berdasarkan akad yang digunakan, maka jenis PMK ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, PMK mudharabah, yang kedua PMK istisna, yang ketiga PMK salam, yang keempat PMK murabahah, dan yang kelima PMK ijarah. Baiklah, sudah selesai penjelasan dari kami. Atas nama Sofa Amalia, Rizky Nur Amalia, Rimawati Akasa, dan Vanessa Uliani, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.